Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Saat rumahnya digerebek polisi, seorang bandar sabu-sabu di Payakumbuh tak sempat membuang semua sabu-sabu miliknya. Polsek Bungus kembali menangkap residivis kasus pencurian sepeda motor yang telah 4 kali keluar masuk penjara. Video penganiayaan seorang pelajar MTSN di pesisir selatan beredar secara luas di media sosial. Barang angkon nanang akuan bara sonan japui. Iyo kamasnya lang japui barang go. Bara banyak. Tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menggerebek sebuah rumah bandar sabu-sabu di sebuah perumahan di Kelurahan Tiakar, Payakumbuh Timur, akhir pekan lalu. Tersangka yang mengetahui rumahnya akan digerebek langsung membuang sabu-sabu ke lubang WC yang ada di kamarnya. Sedangkan paket sabu-sabu ukuran sedang yang disimpan di lemari es tidak sempat dibuangnya dan disita polisi. Polisi yang menggerebeknya harus menyamar sebagai seorang kurir yang hendak mengantarkan paket. Pasalnya, rumah yang menjadi sasaran mereka dilengkapi kamera pengintai di setiap sudut, sehingga pemilik rumah mengetahui siapa saja yang bertamu ke rumahnya. Aksi polisi ini dinilai berhasil karena pemilik rumah yang diduga bandar sabu-sabu bisa ditangkap dengan 1 paket sedang sabu-sabu sebagai barang bukti. Terus sekali hari ini kami berhasil mengamankan 1 orang pelaku yang kita duga sebagai penyalahguna narkotika, indikasinya adalah bandar narkotika di Sabu, yang mana ini hasil pengembangan dari Polres yang ada di Sumatera Barat, kemudian kami lakukan penggeledahan di rumah si pelaku di daerah kawasan perumahan di daerah Tiakar. Berhasil diamankan 1 orang pelaku dengan barang bukti narkotika ini sampai sebanyak 1 paket. Dan saat ini tersangka sudah kita amankan dan dibawa ke Polres Payakumbuh untuk melakukan proses penyidikan. Dalam catatan polisi, Reski alias Usis ini merupakan seorang bandar sabu-sabu untuk wilayah Payakumbuh dan 50 kota. Pasalnya, dari pemeriksaan setiap kasus narkoba, nama Reski selalu muncul. Tapi tak satu pun yang mengenal Reski, karena dia mengendalikan peredaran sabu-sabu secara daring. Identitas Reski mulai terkuak setelah salah seorang kaki tangannya ditangkap polisi beberapa waktu lalu. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Seorang residivis yang telah keluar masuk penjara sebanyak 4 kali kembali ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor. Bimbi ditangkap tim Opsnal Polsek Bungus usai membawa kabur sepeda motor curiannya. Residivis ini membawanya dengan mudah karena sebelumnya telah mengantongi kunci sepeda motor itu sejak Desember 2021 saat dirinya berusaha mencuri sepeda motor yang sama, namun terpergok pemiliknya dan kabur dengan hanya membawa kunci motor. Selang beberapa waktu, pelaku dihukum penjara selama 2 tahun karena mencuri motor lain. Dan baru sehari keluar dari tahanan, pelaku langsung menyambung kembali usahanya yang pernah gagal. Bermodalkan kunci sepeda motor yang masih disimpannya, incarannya pun berhasil dibawa kabur. Petugas mengejar pria berusia 23 tahun itu hingga ke Solo. Saat hendak ditangkap, pelaku berusaha kabur dan melawan petugas, hingga akhirnya ditembak di kaki kirinya. Pelaku dan sepeda motor hasil curiannya langsung diboyong petugas ke Polsek Bungus Telukabung. Kita berhasil mengamankan 1 orang pelaku pencurian bermotor, spesialis bongkar rumah, kemudian mengambil sepeda motor. Tersangka ini alias B sudah 4 kali melakukan pencurian di wilayah Bungus Telukabung. Pelaku ini sempat lari selama 20 hari ke daerah Solo. Pada saat penangkapan, pelaku ini berusaha melawan petugas, kemudian juga berusaha melarikan diri. Kami lakukan tindakan tegas dan terukur. Kini pelaku kembali harus mendekam di sel jeruji besi dan terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian
dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Bimbi dipastikan akan menghuni penjara untuk yang kelima kalinya. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang pelajar MTSN di pesisir selatan dianiaya teman-temannya di belakang sekolahnya. Peristiwa itu direkam temannya dan kemudian menyebar di media sosial. Orang tua korban yang menonton video itu pun kaget karena anaknya tak mengaku saat ditanya penyebab wajahnya yang memar. Ketika ayahnya memperlihatkan video itu, barulah sang anak mengaku. Tak hanya itu, korban juga mengaku akan dibunuh pelaku jika melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada siapapun. Sang ayah masih menunggu itikat baik dari pelaku dan keluarganya untuk meminta maaf dan mengklarifikasi peristiwa itu. Namun pelaku dan keluarganya tak kunjung datang. Ayah korban pun melaporkannya ke polisi. Belum ada sampai sekarang. Dia menutupi karena dia diancam. Sebenarnya kalau kamu bilang sama orang tua kamu, kamu saya bunuh. Ya, ini dapat dari saudara karena itu videonya yang viral itu dilihatkan sama bapak. Nah, terus bapak lihat anak saya. Itulah ketahuan. Kalau tidak ada tentang itu, mungkin kami tidak mengetahui. Dia ditutupin. Setelah dia dipukul, dapat videonya itu, dia masih mau nolak. Nah, sudah ketahuan wajahnya atau suaranya, di situ dia baru mengaku. Polisi yang menerima laporan itu langsung memanggil pelaku untuk diminta keterangan. Hasilnya, penganiayaan itu merupakan buntut dari pertandingan futsal antar kelas yang digelar sekolah mereka. Pelaku memanggil dan menarik korban ke belakang salah satu warung akak namanya yang tidak jauh dari sekolah. Kemudian terjadilah pemukulan seperti yang kita lihat di dalam video tersebut. Untuk laporan sudah dibuat oleh ayah korban di Polsek Bayang pada hari Jumat, saya kira pukul 23.00. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban, ada 2 orang pelaku yang dilaporkan atau yang melakukan kekerasan terhadap korban. Kasus ini harus ditangani polisi dengan bijak dan hati-hati, karena bisa berkembang menjadi perseteruan antar keluarga. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Ratusan warga Kampung Garuntang menggelar aksi damai di kantor ATR BPN Pasaman Barat pada Senin pagi. Warga menuntut agar BPN ATR bersikap netral dan tidak berpihak. Mereka juga meminta agar oknum ATR BPN yang masuk ke kampung mereka tanpa surat tugas agar ditindak tegas. Warga meminta agar tuntutan mereka bisa dipenuhi. Usai berorasi, Kepala Kantor ATR BPN Pasaman Barat menemui warga dan mereka berdiskusi serta tanya jawab terkait tuntutan mereka. Warga juga menyerahkan berkas kepada ATR BPN agar persoalan mereka bisa diselesaikan. Warga juga meminta agar tidak ada intimidasi dan intervensi kepada mereka, serta tidak melakukan pengukuran tanah sebelum ada keputusan dari pengadilan yang telah inkrah. Aksi warga ini dilakukan setelah adanya peristiwa datangnya oknum BPN ke Tanah Ulayat tanpa memperlihatkan surat tugas. Karena itu Tanah Ulayat kami, ada suratnya. Yang orang yang merasa berkepemilikan itu ada diajukan ke BPN sertifikatnya, dia cuma beli surat, bukan tanah. Jadi kami tidak mau lahan kami di surat orang itu ditaruh di atas tanah kami. Ya, oknum BPN yang kami sebut tadi itu dia bersikeras untuk pengukuran sama orang yang punya surat. Dibilangnya untuk penentuan batas alam, pengukuran lahan. Padahal itu tanah ulayat kami sejak lama. Menurut Kepala Kantor Pertanahan Pasaman Barat, mereka menerima dan memperhatikan aspirasi yang disampaikan warga. Mereka juga berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini setuntas mungkin. Aspirasi masyarakat kita tersebut kita respon,
dan kita pun berkomitmen nanti akan menyelesaikannya setuntas mungkin, ya kan? Bisa nanti kita berkoordinasi dengan pihak Pemda, ya kan? Ada itu tim penyelesaian sengketa konflik di kabupaten, kan itu. Nah, supaya jelas titik terangnya, dan saya sendiri sebagai kepala kantor tidak mau ini berlarut dan jelas, dan kita pun tidak ingin kuncinya masyarakat kita mau terjalani, saya juga tidak mau, ya kan? Dan saya juga tidak mau adanya pilih kasih penyelesaian. Usai menyampaikan orasi dan berdiskusi dengan Kepala Kantor Pertanahan Pasaman Barat, warga pun membubarkan diri dengan aman dan tertib. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.